Mbah. Nyarayu. Sugeng dalu Mbah. Sugeng dalu. Ketemu lagi Mbah sama saya Pisal dari tim Hasanah Jawa. Ya. Bisa Mbah mau melanjutkan ilmu Jawa itu sendiri. Nah ini Mbah kan selama ini saya baca-baca bahwa di alam semesta atau alam dunia ini tuh tentang pasang-pasangan kayak ya maskulin dan feminim, kayak siang dan malam, lalu matahari dan bulan. Nah, kalau disangkut pautkan ke hari Jawa gitu, apakah ada pasangannya, Mbah? Ya. Seperti itu, Mbah. Oh. Nah, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Hasanah Jawa. Untuk saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari kesulitan apapun, dan semuanya selalu diberikan rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Menjawab pertanyaan tadi bahwa yang dimaksud Pisal artinya itu dunia ini kenapa selalu berpasang-pasangan, dalam arti ada siang, ada malam, ya, laki-laki, ada perempuan, ya, ada enak, ada enggak enak, ada suka, ada sedih. Kalau mengacu pada hal dua tersebut, artinya kita sudah mulai masuk ke dalam tauhid yang sangat dalam sebenarnya. Maka kenapa kita sebagai manusia yang beragama maupun berkapitayan selalu mengedepankan dua hal. Kalau di dalam agama kita harus mengucap dua kalimat syahadat. Ya. Kalau di dalam Jawa kita harus mengakui lorone tunggal. Apa gitu? Dalam arti lorone tunggal. Ada dua hal, tapi nanti rujukannya cuma satu. Siang dan malam akan menjadi hari. Laki-laki dan perempuan akan menjadi jodoh. Ya. Suka dan duka akan menjadi perjalanan. Enak dan tidak enak akan menjadi musibah. Nah, itu. Maka saya tadi sebenarnya kalau kita membicarakan dan membaca alam, itu sebenarnya kita sudah diajari dan kita sudah masuk ke dalam ketauhidan atau kapitayan yang sesungguhnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita itu dengan melihat kenyataan seperti itu, kelihatannya jarang sekali yang memahami tentang kejadian alam ataupun apa yang sebenarnya telah kita lakukan. Karena apa? Karena kita kadang-kadang terjebak dengan ucapan, terjebak dengan nama, terjebak dengan tulisan, gitu. Apalagi tadi ditanyakan, apakah itu ada rujukannya ke hari? Apakah hari itu ada pasangannya? Gitu. Makanya di mana saja hitungan itu yang mempunyai hitungan pasangan itu juga cuma di Jawa. Di lain Jawa, di lain Nusantara nggak ada. Gitu. Makanya kalau dilihat dari situ, berarti orang yang bertauhid tinggi itu orang mana dan siapa? Yaitu orang-orang Jawa. Gitu. Makanya nggak ada orang yang tidak paham. Wah, Cina nggak ada. Ora Cina wong kuwi atau ora Londo kuwi gak ono. Tapi kalau di sini orang yang tidak paham, wong orang Jawa. Nah, itulah. Nah, hari buktinya apa? Di saat ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lan Minggu ada pasangannya, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Nah, maka ini sampai menjadi perdebatan yang luar
biasa pada waktu itu penciptaan hari dan pasarannya. Karena orang Jawa sendiri sebenarnya tidak percaya dengan tidak percaya dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Yang dipercayai orang Jawa hari adalah Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Itu sebenarnya. Jadi hari itu cuma ada 5. Hari ada 5? Kalau orang Jawa. Oh. Sebenarnya hari itu ada 5. Tapi karena perdebatan yang sangat sengit sampai diceritakan di dalam pewayangan cerita ruwatan itu antara Bathara Surya dengan Bathara Guru mengadakan perdebatan yang sangat sengit sehingga Bathara Guru lah yang kalah pada waktu itu. Karena Bathara Guru hanya mempercayai hari Senin, Selasa sampai Minggu. Bathara Surya menetapkan hari itu Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Itu. Jadi bahkan sampai orang-orang beragama pun kalau mempercayai linggo pasti percaya dengan yoni. Agama Buddha pun di situ ada Buddha, ada Siwa. Ya, ada Brahma, ada Siwa mungkin judulnya. Itu. Nah itu Mbak, yang dimaksud Mbak tadi kan bahwa ketika kita memahami, maksudnya sadar bahwa hal di dunia ini tuh ada berpasang-pasangan seperti itu. Tadi Mbak bilang bahwa itu sudah memasuki ketauhidan yang dalam. Iya. Nah maksudnya ketauhidan yang dalam itu apakah kita mulai masuk ke dalam pemahaman yang lebih lanjut atau bagaimana Mbak? Ya, di samping pemahaman yang lebih lanjut kan sudah jelas bahwa kalau di agama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan beda sebutan, tapi satu tujuan. Nah, setelah masuk di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini akan menjadi syahadat jati. Gitu. 2 kalimat syahadat yang menjadi satu dinamakan syahadat jati. Kalau di Jawa loro-lorone tunggal antara bapak dan ibu setelah menjadi satu akan menimbulkan rasa yang satu. Nikmat yang satu. Arahnya kemana? Ya ke rasa lah. Rasa itu siapa? Rasa itu adalah Tuhan. Nah kalau sudah ke situ apakah kita nggak bertauhid secara tidak langsung? Sudah mempercayai. Apakah dari rasa laki-laki, apakah dari rasa perempuan yang menjadikan rasa itu tunggal? Kan dari dua-duanya. Ya. Nikmatnya orang bersyahadat itu, apakah asyhadu alla ilaha illallah aja? Enggak ditambah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan mengucapkan 2 hal itu tadi, barulah menemukan rasa. Dan rasa itu akhirnya menjadi tauhid, menjadi kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dikala dua-duanya itu diucapkan, bagaimana rasanya hati? Lega, plong, dan mantap toh. Nah itu yang saya maksud. Walaupun tidak diucapkan, mata kita melihat dan hati kita merasakan, itu artinya kita sudah bersyahadat. Artinya kita sudah bertauhid. Gitu. Adanya malam dan adanya siang akan menjadi hari. Jadi hari itu nggak bisa dinamai siang saja. Kalau nggak ada malam. Kadang bagi orang-orang yang hanya memanfaatkan di siang hari, enak waktu ada matahari. Tapi bagi orang-orang yang spirit, kalau itu siang terus di mana kemantapan rasa berspirit itu kalau nggak membutuhkan malam hari. Dan hari itu bisa berganti karena siang ini akan diganti malam dan besok akan muncul siang lagi. Jadi mau nggak mau sebenarnya dengan belajar kenyataan dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini, kita itu sudah bertauhid sebenarnya. Nggak harus mengakui, nggak perlu mengucapkan lalu mengakui. Nggak harus begitu. Dengan melihat kenyataan saja
kita sudah termasuk orang yang bertauhid. Makanya percaya nggak percaya, orang Islam pun pertama kali turun ayat di dalam gua Hira waktu itu apa? Tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Jelas suruh membaca alam ini supaya kamu bertauhid. Suruh membaca alam ini. Ada apa dengan alam ini? Itu. Jadi ajaran itu yang kalau bagi saya ya, kita nggak perlu belajar dari tulisan, kita nggak perlu belajar dari kitab, kita nggak perlu belajar dari ucapan. Seandainya kita sudah masuk ke rasa, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sebenarnya. Nah masalahnya kan kebanyakan orang-orang itu juga kehilangan rasa. Rasanya itu ya. Gitu. Hanya bisa melihat, hanya bisa mengucap. Tapi jarang orang yang bisa merasa. Nah itu yang saya maksud. Nah, sebenarnya kalau kita itu mau belajar dari alam, kita itu sebenarnya sudah belajar tauhid yang sangat dalam. Jadi nggak usah orang itu harus kamu percaya dengan Tuhan, dipaksa-paksa kamu harus beriman dan lain sebagainya. Nggak usah. Kenapa kita beriman, kita percaya dengan Tuhan harus dipaksa-paksa? Kita melihat kejadian yang ada di alam ini sudah dengan sendirinya kita sudah tahu Tuhan, kita sudah mempunyai keyakinan. Tapi ada yang keyakinan itu sekedar dikerorkan, ada yang keyakinan itu masuknya ke rasa. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Apakah kita selalu dengan ucapan, apakah kita memilih dengan rasa. Biasanya kalau dengan ucapan orangnya banyak ngomong, ya termasuk saya ini. Nah setiap di syuting kalau nggak ngomong nanti nggak ada yang paham. Iya, nggak ada yang mau disampaikan juga kalau nggak ngomong. Iya. Tapi bagi orang-orang yang sudah tauhidnya tinggi, memilih diam hanya memilih rasa. Diam bukan berarti nggak ngomong, tapi dia masuknya ke rasa. Nah ini Mbah yang menarik ketika tadi kan disandingkan dua kalimat syahadat dengan Jawa itu apa tadi Mbah? Loro-loro ne atunggal. Nah loro-loro ne atunggal. Atunggal. Nah apakah itu maknanya sama Mbah dengan ya sudah jelas toh. Sama saja. Nah ini yang menarik Mbah. Yeah. Kita tahu Jawa itu lebih tua gitu kan. Nah mengapa ketika orang kita lah pribumi Nusantara bahwa kita tuh sudah mempunyai keyakinan dan mungkin barangnya sama, maknanya sama, tapi beda bahasa. Namun ketika kita sendiri itu kenapa seolah-olah bahwa Jawa itu tuh beda dengan yang baru ini gitu, dengan Islam katakanlah seperti itu. Nah apakah itu emang ya Mbah pernah bilang bahwa ini loh ilmu yang asli milik kita, cuma dimanipulasi katakan, dibedakan bahasa. Apa seperti itu atau bagaimana tuh Mas? Ya sebenarnya gini loh. Kenapa toh dengan kepercayaan kita sendiri yang diubah bahasa dan disuguhkan lagi? Karena orang-orang yang menyuguhkanku mempunyai prasangka bahwa kita itu orang yang tidak paham. Tadi kan sudah saya omongkan. Bagi orang yang sudah tasawuf memilih diam. Bagi orang yang hanya bisa mengucapkan iqrar, kadang-kadang seperti air beria. Nah, air beria itu tandanya tak dalam. Tapi air yang diam rata-rata menghanyutkan. Lah, orang kadang-kadang itu hanya melihat sisi luar. Itu loh. Nah pada saat itu karena sudah mempunyai pedoman, kenapa tauhid harus dibicarakan, kenapa tauhid harus diucap-ucapkan. Wong diam pun tauhid itu nggak akan berat kita bawa, kalaupun diucap-ucapkan tidak akan mengurangi rasa berat itu, artinya tidak akan ringan. Nah mendingan milih diam loh. Nah dengan diam itulah dianggap orang-orang Jawa itu tidak bertauhid. Dianggaplah orang Jawa itu tidak mempunyai iman. Gitu kan sudah jelas tuh dari ajaran agama pun ya, bahwa
kita itu selalu yang paling sering didengar dari para ulama, para kiai di saat mengajarkan, ada salah satu sahabat yang menanyakan pada Nabi, ya Rasul, siapakah di dunia ini, karena yang dibicarakan dunia dan dia masih hidup, yang harus saya taati? Nabi tidak pernah menjawab pertama Tuhanmu, nggak pernah. Yang pertama kamu hormati harus ibumu. Yang kedua ya Rasul, ibumu. Yang ketiga ibumu. Lalu yang keempat baru bapakmu. Artinya gimana? Ibarat kamu itu menyembah Tuhan yang kamu sangka itu sampai melomot badukmu, sampai udunin dengkulmu. Kok kamu tidak menghargai orang tua kamu? Jelas ibadahmu tidak akan diterima oleh Tuhanmu. Nah, Nabi saja mengajarkan seperti itu. Apalagi kamu sampai mengagung-agungkan gurumu, tapi kamu tidak pernah menghargai orang tuamu. Ilmumu pun tidak akan manfaat. Jadi nggak ada bedanya dengan ajaran Jawa. Jawa pun juga begitu. Makanya di dalam tembang, di dalam tembang berarti Asmarandono ya. Di situ ada syair yang mengatakan, arep males opo sira mring bapa lan ibumu, utawa mring ibumu, rikala kakandhut 9 wulan 10 dina, direwangi lara lopo. Ya mungkin misal nggak paham artinya. Kalau di bahasa Indonesia kan begini, mau membalas apa kamu pada ibumu di saat kamu dikandung di dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Di situ ibumu melakukan tirakat, merasakan berat yang sangat luar biasa, sampai menyiksa hidupnya, mau tidur miring nggak enak. Ya. Melumah apa bahasanya? Melumah itu bubuk terlentang, nggak enak. Apalagi tengkurap yang nggak bisa. Coba, apa yang bisa kamu berikan pada orang tuamu? Itu masih dalam kandungan, belum lagi lahir. Ya. Makanya Rasul itu menekankan, hormati benar-benar orang tuamu. Nah, setelah orang tuamu berdua, barulah Tuhanmu. Ya begitu itu. Di saat kita menempati, kalau di dalam bahasa agama itu gua khira, atau alam kandungan. Apakah dikira gua itu gak sengsara? Apakah enak-enak kalau kita masuk karena gua itu seperti itu? Hawa manusia itu kayak apa tuh? Karena ciptaan di dunia ini yang paling sempurna itu manusia. Mau gunung, mau laut, mau daratan, mau apapun, itu yang paling mulia itu manusia. Dan manusia inilah yang hawanya paling panas dan paling besar. Ya, maka digambarkan seperti itu. Perjalanan Rasulullah itu sebenarnya juga menggambarkan di saat kita di dalam rahim ibu. Sebenarnya gambarannya seperti itu, bukan bertapa di dalam gua khira itu di dalam gua khira beneran. Kan begitu. Nanti kalau orang Jawa ngomong sindir, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Sindir itu artinya bahasa sanepo, ya, bahasa filosofi yang sebenarnya mengingatkan pada kita, karena di dalam syair-syair sindir itu di samping doa itu juga pitutur-pitutur luhur. Ada maknanya. Ada gitu. Maknanya. Jangan dilihat dengan nadanya, dengan liriknya. Terus kita terus alergi dengan sindir. Apapun sebaik apapun yang dinyanyikan oleh sindir, katanya haram, katanya
musyrik. Musyrik ya. Nah pertanyaannya gini loh, orang bersolawat, orang membaca Al-Quran, apakah itu nggak pakai nada? Apakah nggak pakai irama? Kan sama. Tapi kan nanti di situ, wah ini yang dibaca kan kalamullah. Ini kan pujian-pujian untuk Nabi. Nah pada sini itu malah bukan memuji siapa-siapa, memuji Tuhan, dua memuji keberadaan kita di dunia ini loh. Kita ada, kita seperti ini disokong dari apa saja. Gitu loh. Makanya jangan terus melihat sebelah mata. Wah kalau budaya Jawa ini banyak yang musyrik, banyak yang ngeri itu. Karam. Jangan begitu. Paham enggak kamu apa yang disampaikan atau yang syair-syair dari apa yang dinyanyikan itu?